Ketika kita ridho dengan apa yang Allah ambil dari kita, kita bersyukur, tertawa, istiqomah ibadah terus kepada Allah, maka Allah akan ganti lebih daripada itu. Dan yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah bibarakati awliya Allah sayyidul murabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani wa bikaramati bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puja dan puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan kita hidayah dan inayah sehingga kita dapat bersyukur, berkumpul, bermuajah, bersilaturahim. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita, panutan kita, manusia yang paling mulia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahannya, syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan pewaris-pewarisnya. Wabil khusus kita yang berkumpul di sini maupun saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, keturunan kita semua yang tidak bisa berkumpul, mudah-mudahan diaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, puja dan syukur hanya kepada Allah. Sebelum kita bertawasul, yang pertama yang saya muliakan serta saya banggakan Bapak Abdul Khalik sekeluarga yang mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan serta saya banggakan pula para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi, para ustadz-ustadzah, para alim ulama, para kiai, para sepuh dan bini sepuh yang mudah-mudahan juga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, seperti biasa ada sedikit nasihat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Yang pertama, ciri-ciri orang yang cinta kepada dunia. Ada 3 ciri orang yang cinta kepada dunia. Yang pertama, dia akan serba ketakutan. Takut besok, ditakutkan ke depan, ditakutkan terus, dipikirkan yang belum terjadi. Itu orang yang cirinya cinta kepada dunia. Kalau orang yang tidak cinta kepada dunia, tidak akan berpikir sejauh itu. Kalau ciri-ciri orang cinta dunia itu takut, khawatir, akhirnya gundah gulana, gelisah, galau, gegana, galau, merana. Merana tidak takut tidak punya sawah banyak. Merana tidak takut kebangun rumah gedong. Merana takut tidak kebeli mobil mewah. Merana besok orang mikir ketumbas beras. Merana besok nggak punya jajan. Merana, akhirnya galau, pikirannya tertutup oleh hijab. Maka timbul bisikan-bisikan nafsu sehingga membawa ke dalam kemaksiatan. Akhirnya timbulnya malas, ibadah malas, sholat malas, ngaji malas, zikir malas, segala-galanya. Pengen ribut, wah itu karena. Nah itu orang yang cinta dunia. Serba salah.
Yang kedua, ketika dunianya hilang, itu menangis tersedih-sedih. Misalkan motornya hilang ketika ngaji dicolong orang, nangis ngegenggiu. Misalkan emasnya digondol orang, nangis. Tuh. Itu ciri-ciri cinta kepada dunia. Sedangkan umurnya hilang mah tidak sedih. Bahkan umurnya bertambah, malah ulang tahun, panjang umurnya. Waduh, ini kelimbang. Kembali, umurnya bertambah, bampar bersyukur, bampar berpikir, bersedih apa yang sudah kita lakukan umur bertambah ini. Bukan malah nepok tangan, ulang tahun niup lilin. Kalau ngebedul mah pantas niup lilin ya. Itu. Jadi makanya ketika kita punya apa-apa seketika Allah cabut buat dihabiskan harta kita, terutama kepunyaan kita semua habis, jangan bersedih hati. Rezeki harta milik Allah. Yang menghabiskan manusia dibikin Allah. Kita mah cuman ketitipan. Kita mah cuman minjem sama Allah, dikasih kepercayaan. Ketika Allah sudah tidak percaya, Allah cabut, ya biasa saja. Gitu. Seperti tukang parkir hidup mah. Dititipin motor apa saja, gak ada sombong-sombongnya tukang parkir. Ganti motor ini, diambil lagi motor ini, atau senang terus dapat upah tukang parkir. Nah, begitupun kita. Ketika kita ridho dengan apa yang Allah ambil dari kita, kita bersyukur, tertawa, istiqomah ibadah terus kepada Allah, maka Allah akan ganti lebih daripada itu. Dan yang terakhir, ketika orang yang cinta dunia itu paling bahaya, medit, cap jahe, mericit, koneng. Tahu koneng? Kuning, mericit, cepirit. Jadi meditnya harus kebangetan kok. 2 kali 3 kali medit. Itu yang paling bahaya. Karena apa? Ketika hartanya nambah ada, nambah banyak, dia semakin sayang. Dipikir-pikir kalau main istilah silaturahim atau sedekah ke masjid, nggak mungkin punya duit 10 juta diberikan KB ke masjid, nggak mungkin. Pikir dulu tuh. Di matematika dulu, pinter matematikanya dadakan. Walaupun tidak belajar sekolah matematika, ketika banyak duit matematikanya pasti pinter. Dapat 10 juta hari ini buat bayar ini taruh, ini nabung, ini sekian, ini tuh matematikanya pinter. Nah, ketika suruh sodako, tadinya sodako mau niatnya 1 juta, dipikir dibulak-balik, lah sayang 1 juta. 10.000 aja. Barang masuk masjid, sholat, karpetnya bolong, komplain. Masjid gede, karpet bolong. Nyumbangnya gede timbang 10.000, karpetnya pengen bagus. Itulah manusia. Itu yang paling terakhir, yang paling bahaya, medit. Cap jahe. Kabeh. Medit. Ya. Itu yang paling bahaya. Ketika ditambah lagi hartanya oleh Allah supaya sadar tapi nggak sadar, malah semakin menjadi-jadi dia pupuk hartanya sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadinya, urusan duniawinya. Itu yang paling bahaya. Tersesat itu. Tidak mendapatkan jalan yang lurus. Makanya berhati-hati kepada jamaah rahimakumullah. Ketika kita punya apa-apa, jadikan harta kita untuk bekal ibadah. Makanya ada akhir sholat ditunjukkan gerak sholat, uluk salam kanan kiri. Itu artinya supaya apa? Hakikatnya supaya melihat ke kiri dan ke kanan. Supaya lembut lehernya, nggak kayak bedul atos. Lo lihat ke babi ya. Babi kalau jalan itu nggak celingak-celinguk, lurus aja. Nah begitulah kira-kira orang yang medit gambarannya. Makanya dalam akhir sholat, tahiyat akhir, uluk salam kanan kiri itu artinya apa hakikatnya? Hakikatnya tuh lihat kiri dan kanan.
Apakah ada tetanggamu yang kelaparan? Apakah fakir miskin ada yang kelaparan? Apakah anak yatim di sini ada yang kelaparan? Itu yang dipikirkan. Jangan kau memupuk hartamu sebanyak-banyaknya buat kepentingan pribadimu, sedangkan jalan-jalan kepada Allah, jalan-jalan kebaikan kepada Allah kita tinggalkan. Itu yang paling bahaya. Auzubillah min dzalik. Makanya berhati-hati saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat. Ketika Allah memberikan harta kita yang banyak, jadikan harta kita untuk jalan kita menuju kepada Allah. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, penyubur harta yaitu sedekah. Perbanyak sedekah kalau pengen kaya mah. Jangan sedekah enggak, kaya pengen. Nah, iki penyakit. Kadang-kadang doanya pengen mustajab doa, pengen dikabul oleh Allah, sedangkan perjalanan hidupnya belum sampai kepada Allah. Maka kembali kepada diri kita, dalnya ke dalam hati kita, apakah arep makanan baik uripkeun? Apakah mau begini aja hidup kita selama-lamanya? Tidak ada perubahan. Makanya dari itu berubahlah. Jadikan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita terus tanda kita cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Para jamaah rahimakumullah, teruslah berpikir dan bertafakur setiap detik. Beban saya berat, hidup saya berat bebannya. Ada yang lebih berat daripada hidup kita. Apa? Orang yang tidak mau ibadah, banyak harta, itu yang paling berat hukumnya. Kalau kita nggak punya apa-apa, masalah banyak, masih bisa ibadah, nggak apa-apa itu mah, nggak berat segitu. Tapi yang paling berat dan paling bahaya ketika banyak segala-galanya, tidak mau ibadah sama sekali kepada Allah. Itu yang paling berat dan paling bahaya di dunia ini untuk menuju nanti ke akhirat. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh jamaah, setiap segala yang saya ucapkan dan saya kasih tahu, jadikan itu amalan praktek kita di dunia. Jangan cuma didengarkan terus pulang hilang. Ibarat sebelum ngaji pakai kerudung, ibu-ibu pakai kerudung, bapak-bapak pakai peci, pakai sorban, sudah pulang, war, lemparkan kerudungnya. War, peci lemparkan. Boten kelingan kok nih. Jangan sampai begitu. Biar ada bekas. Supaya ilmu itu jadi amal. Karena buah ilmu adalah amal. Apa amal diamalkan dalam kehidupan, entah itu bismillah, entah itu a'udzubillah. Jadi jangan jadikan ayat-ayat Allah dan nasihat-nasihat para alim, para kiai itu sebagai cemoohan, sebagai hanya nasihat-nasihat belaka. Itu tidak akan ada perubahan pada diri kita. Tapi ketika kita mendapatkan nasihat dari orang tua kita, pakai dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah pasti berkah selamat dunia akhirat. Karena dimanapun tidak ada seorang guru, dimanapun tidak ada seorang kiai, dimanapun tidak ada seorang orang tua yang mau menghancurkan, meleburkan anak muridnya. Begitupun dengan macan, segalak-galaknya macan tidak mungkin makan anaknya. Tapi manusia ketika ketuntupan dengan nafsunya, dengan nafsu angkara murkanya, lebih daripada binatang. Contoh, anak merkosa, wong tua merkosa anak. Tuh lebih daripada binatang. A'udzubillah. Makanya pentingnya kita menanamkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya lembut. Kalau orang mau sedekah, kalau orang mau berzikir, kalau orang mau memberikan kepada anak yatim, itu tandanya orang sudah melaksanakan kelembutan dalam hatinya dunia wal akhirah. Tapi sebaliknya, ketika malas untuk bersedekah, ketika malas untuk berbuat baik, ketika malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, itu tandanya kita masih terkungkung oleh nafsu kita diri sendiri, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Jangan jadikan hidup kita sia-sia. Jangan jadikan amalan-amalan kita hancur karena perbuatan akhlak pribadi kita. Maka dari itu kita bersama-sama untuk memperbaiki diri lahir dan batin. Lahir dan batin cinta kepada Allah. Syariatnya, ikhtiarnya cinta kepada dunia itu jadi masalah. Cinta mah kepada Allah dan Rasulullah, ikhtiar jalani saja. Jadi tidak usah khawatir besok mau makan atau tidak.
Saya mah tidak kerja, mau makan apa nanti? Nah, itu orang tidak percaya dengan Allah. Yang kerja dan yang nggak kerja sama saja, kan bedanya punya gaji. Yang nggak kerja makan, yang nggak kerja, yang kerja juga makan. Kan bedanya kalau yang kerja ada harap-harap kenen, ada harapan. Yang nggak kerja nggak ada harapan. Tapi Allah yang ngatur. Kadang-kadang yang nggak kerja yang banyak duitnya dibanding yang kerja. Makanya jangan cinta kepada dunia, tapi cinta kepada Allah. Dunia mah diikhtiar, dapat seberapapun disyukuri dan dinikmati. Para hadirin, para jemaah majelis ilmu rahimahullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah jadikan kita umat-umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya kita kembali kepada diri kita sendiri, perbaiki diri kita sendiri, tebarkan kebaikan sebisa kita dimanapun kita berada. Marilah kita membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat kita diaku umatnya Rasulullah, santinya Syabul Qadir Al-Jailani. Amin ya Allah ya Rabbal